Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur oleh kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami boleh dimampukan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dan diagungkan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dengan topik bekas paku. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus adalah tema yang terpenting dalam kekristenan, bahkan menjadi dasar dalam kepercayaan iman Kristen. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, Paulus menunjukkan bahwa iman orang percaya berdiri atau jatuh itu bersama dengan kebangkitan tubuh Kristus. Bila Kristus tidak dibangkitkan, semua pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Iman jemaat sia-sia. Para rasul menjadi saksi palsu. Orang percaya masih hidup di dalam dosa. Orang yang mati di dalam Yesus pasti binasa. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Nah, jika kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 secara keseluruhan, di situ diceritakan ada keraguan dalam diri Thomas terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun para murid yang lain telah melihat Tuhan dan menceritakan hal ini kepada Thomas, namun Thomas tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh murid-murid yang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Namun demikian, Tuhan Yesus menemui para murid dan menemui Thomas secara pribadi dan menjawab akan keraguan dari Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas diminta untuk membuktikan dengan mencucukkan jarinya ke tangan Yesus bekas paku dan mencucukkan ke dalam lambung Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekas paku adalah tanda kasih Tuhan. Pernah enggak kita memberikan sesuatu kepada orang yang sangat kita kasih sebagai tanda kasih atau tanda cinta? Mungkin itu perhiasan, mungkin itu adalah bunga, mungkin itu adalah barang berharga yang lainnya. Dengan maksud
orang yang kita sayangi itu berbahagia tanpa menuntutnya untuk melakukan hal yang serupa kepada kita. Dan kita memberikannya hanya berdasarkan tentang kasih. Hanya berdasarkan dengan cinta. Dan kita ketahui bersama bahwa Alkitab itu berkata bahwa kasih itu tidak dapat dipisahkan dengan memberi. Ketika kita memberi, itu adalah tandanya orang mengasihi. Ketika kita berkata, aku mengasihi, pastilah kita ada kesukaan untuk memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih, oleh karena terpaksa. Tetapi orang yang mengasihi, pasti memberi. Kasih bukan perasaan yang timbul di dalam hati kita. Tetapi kasih itu dinyatakan di dalam tindakan. Kasih tidak bersyarat. Kasih itu selalu menguntungkan orang lain. Kasih itu selalu membuat orang lain itu bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa bekas paku di tangan dan kaki Yesus, dan lambung yang tertikam, dan kepala yang bermahkota duri, dan tubuh yang penuh dengan luka, itu adalah tanda cinta. Itu adalah tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita binasa di dalam kekekalan, tetapi Tuhan Yesus ingin di dalam kekekalan itu kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita tidak perlu jadi berubah dahulu. Kita tidak perlu jadi baik dahulu untuk memperoleh kasih Allah. Dia bahkan cinta kepada kita sejak kita dalam dosa. Itulah kasih Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, kasih tanpa syarat. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Yesus tidak mempedulikan apa konsekuensinya untuk bisa mendapatkan kita kembali. Meskipun Dia tahu kita adalah pribadi yang lemah. Kita adalah pribadi yang sukar taat. Kita adalah pribadi yang suka memberontak. Bertobat tetapi kembali melakukan dosa yang sama. Penuh kelemahan dan kekurangan. Namun demikian, Yesus sangat mengasihi kita. Itulah kasih yang dinyatakan, yang dinampakkan, yang diperbuat oleh Yesus kepada kita. Kasih tanpa syarat. Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas. Meskipun Thomas meragukan kebangkitannya, tetapi Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri kepada Thomas untuk membuatnya percaya. Apakah yang menjadi tanda kasih kita kepada Tuhan saat ini? Jika Thomas telah menunjukkan tanda kasih-Nya menjadi martir dengan cara disiksa oleh orang kafir yang marah, tubuhnya ditusuk tombak, dan dia mati sebagai martir Tuhan. Thomas telah menunjukkan tanda kasih-Nya kepada Tuhan. Thomas telah menunjukkan tanda cintanya kepada Tuhan. Dan menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini. Apa tanda kasih kita kepada Tuhan? Apa tanda cinta kita kepada Tuhan? Dan tanda kasih, tanda cinta Tuhan telah dibuktikan dengan tanda paku pada tangan kaki, lambung yang tertikam, kepala bermahkota duri, dan tubuh penuh dengan luka. Dan marilah kita bersama-sama pada hari ini merenungkan apa yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda cinta dan kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat peduli bagi keselamatan kami. Engkau adalah pribadi yang telah memberikan tanda kasih, tanda cinta yang begitu mahal bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat akan pengorbanan-Mu, mengingat akan penderitaan Engkau di kayu salib.
Dan biarlah ya Tuhan, kami bisa menteladani, untuk kami bisa merenungkan apa yang bisa kami lakukan sebagai tanda kasih dan tanda cinta kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dengan ketaatan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi tanda kasih dan tanda cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.